Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal jelasin ke kalian apa sih perbedaan antara vitiligo dan panu. Karena banyak banget dari kalian yang belum bisa bedain kalian tuh terkena vitiligo atau terkena panu. Jadi aku bakal jelasin ke kalian perbedaan antara vitiligo dan juga panu. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya buat yang baru mampir di channel ini. Nah, yang pertama itu ada pengertian. Kalau dari vitiligo, pengertiannya itu adalah suatu kelainan kulit yang terjadi karena hilangnya pigmentasi atau yang biasa disebut dengan hipopigmentasi. Lalu kalau panu itu merupakan suatu perubahan warna ataupun tekstur kulit yang terjadi karena infeksi jamur. Yang kedua, ada area kulit. Kalau pada vitiligo, biasanya area yang terkena itu merupakan kulit yang biasa terpapar sinar matahari, seperti wajah, tangan, kaki, dan juga bagian tubuh lainnya. Sedangkan untuk panu, biasanya area kulit yang terkena itu adalah punggung, dada, lengan atas, kemudian perut dan leher. Yang ketiga, ada gejala. Untuk gejala vitiligo, itu biasanya munculnya bercak putih pada kulit yang terpapar sinar matahari. Nah, jadi untuk vitiligo sendiri sebenarnya tidak ada gejala, jadi langsung muncul bercak-bercak putih yang ada di kulit. Lalu untuk panu sendiri, gejalanya itu ada gatal-gatal ringan, kemudian perubahan tekstur pada kulit yang jadi bersisik. Lalu yang ketiga itu munculnya bercak juga sama kayak vitiligo. Cuma bedanya kalau vitiligo itu putih pucat, munculnya itu putih pucat, sedangkan kalau panu itu biasanya putihnya itu nggak akan sepekat vitiligo, teman-teman. Jadi nggak akan putihnya itu putih samar gitu loh kalau panu biasanya. Terus yang keempat ada penyebab. Untuk vitiligo penyebabnya adalah karena sel melanosit yang mati atau berhenti memproduksi melanin. Melanin sendiri itu merupakan membentuk pigmen di kulit, mata, dan rambut kita, teman-teman. Penyebab lainnya itu bisa karena autoimun. Maksudnya apa sih autoimun? Jadi kekebalan tubuh kita malah menyerang sel melanosit yang ada di tubuh kita itu. Nah, sel melanositnya itu diserang atau bahkan dirusak gitu, menyebabkan munculnya bercak-bercak putih pada kulit kita. Nah, terus yang kedua, penyebab lainnya itu bisa karena genetik. Jadi kalau genetik ya udah pada tahu ya, jadi ada riwayat keluarga yang juga terkena vitiligo. Kemudian penyebab lainnya itu bisa karena sunburn. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin suka ke pantai, suka bekerja di luar ruangan, dan itu tuh yang membuat teman-teman tuh lama terpapar sinar matahari dan akhirnya tuh kulitnya jadi agak terbakar. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab vitiligo. Kemudian stres. Nah, jadi sering ya stres itu tuh memunculkan suatu masalah, suatu penyakit. Nah, salah satunya ya vitiligo juga gitu. Jadi stres yang berkepanjangan itu bisa memunculkan vitiligo. Apalagi untuk kita yang emang sudah terkena vitiligo, ya sebisa mungkin jangan stres berkepanjangan, karena itu bisa menyebabkan vitiligo kita juga bertambah atau bahkan nyebar gitu. Terus yang selanjutnya itu penyebabnya bisa karena terpapar zat-zat kimia. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pekerjaannya memang harus bersinggungan dengan zat kimia, itu bisa memungkinkan menjadi penyebab teman-teman terkena vitiligo gitu. Sedangkan untuk panu itu disebabkan oleh infeksi jamur kan tadi. Nah, yang aku baca, jamurnya itu namanya jamur Malassezia. Jadi penyebab panu itu adalah jamur Malassezia. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi lebih timbulnya lagi panu itu karena kita tinggal di lingkungan yang lembab, kemudian karena kita tuh keringat berlebihan, pakaian yang terlalu ketat, dan juga ada perubahan hormonal. Jadi, nah terus yang terakhir, yang kelima itu ada pencegahan. Untuk vitiligo dan juga panu sebenarnya cara pencegahannya itu sama, yaitu harus sama-sama menghindari paparan sinar matahari yang terlalu lama. Untuk vitiligo sendiri, karena emang
sangat-sangat sensitif terhadap matahari, jadi dianjurkan juga pencegahannya untuk menggunakan sunblock sebelum keluar rumah. Lalu untuk panu, pencegahannya itu selain harus menghindari paparan sinar matahari, kita juga harus menghindari keringat berlebihan, karena keringat berlebihan itu kan bisa membuat tubuh kita itu jadi sangat lembab. Nah, lembab itulah yang bisa memunculkan panu gitu teman-teman. Nah, gimana nih dari penjelasan aku tadi? Kalian udah lebih ada gambaran kan, kalian tuh sebenarnya vitiligo atau panu. Nah, jadi dari gejalanya tadi udah pada ngerti ya. Jadi kalau vitiligo itu sebenarnya tidak ada gejala. Dia langsung muncul bercak-bercak pada kulit. Sedangkan kalau panu ikuti dengan rasa gatal, terus kulit kita tuh jadi kayak bersisik gitu. Terus untuk membedakannya juga dari warnanya ya, tadi udah tahu kalau warnanya itu untuk vitiligo biasanya putih susu, putih pucat gitu. Kalau untuk panu biasanya putihnya itu nggak sepekat vitiligo, jadi putihnya itu masih kayak putih samar gitu. Lalu untuk penyebabnya tadi teman-teman juga udah tahu ya, penyebabnya tuh dari vitiligo nggak cuman genetik gitu kan. Banyak teman-teman yang nanya, Kak, padahal aku tuh nggak ada genetiknya vitiligo gitu, kenapa aku bisa kena? Nah, bisa aja dari sunburn, bisa karena stres, bisa karena paparan zat kimia, atau bahkan dari autoimun di dalam tubuh kita sendiri gitu teman-teman, penyebab dari vitiligo. Sedangkan kalau panu ya udah tahu ya, karena infeksi jamur biasanya, karena badan kita lembab, karena kita mungkin pakai pakaian yang terlalu ketat, karena hormonal dan sebagainya. Nah teman-teman, segitu aja ya video dari aku, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman juga makin tahu nih sebenarnya teman-teman itu terkena vitiligo atau terkena panu. Tapi aku saranin teman-teman harus tetap ke dokter kulit untuk memastikan sebenarnya apa sih penyakit kulit yang lagi teman-teman alamin sekarang, supaya dapat penanganannya juga lebih cepat gitu. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, di komen juga kalian tuh mau aku bikin video apa lagi. Jangan lupa di-share, dan jangan lupa di-subscribe juga ya buat kalian yang baru datang ke channel ini. Oke? See you on the next video. Bye!